Minggu lalu sampai mana ya? Ciri hukum sudah ya? Sudah kan ciri hukum? Apa yang terakhir kah? Definisi hukum menurut para pakar. Oke, kita masuk pada subjek hukum ya hari ini. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf ya karena telat datang, berhubung karena saya mengantar orang sakit ke rumah sakit dan saya juga kurang sehat barang kayaknya. Dari kemarin demam. Mudah-mudahan terus tidak menular ya. Cuma karena kelelahan mungkin. Hari ini kita masuk pada materi subjek hukum. Subjek hukum. Suara saya tidak terlalu besar ya, nanti pasang telinga baik-baik ya. Karena kesehatan saya menurun, tidak seperti biasanya. Nah, hari kita masuk pada materi subjek hukum dan objek hukum ya. Kalau ada waktu kita lanjut pada objek hukumnya. Kita maju dari subjek hukum dulu. Subjek hukum adalah tiap-tiap penyandang hak dan kewajiban. Tiap-tiap penyandang hak dan kewajiban. Jadi ada kata dan di situ ya, hak dan kewajiban. Di buku ini dituliskan segala sesuatu. Segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban. Kalau saya lebih cenderung menggunakan tiap-tiap penyandang hak dan kewajiban. Jadi subjek hukum itu ya adalah itu ya, tiap-tiap penyandang hak dan kewajiban. Artinya begini, pada subjek hukum itu ada hak dan ada kewajibannya, bukan salah satunya. Kalau dia hanya memiliki hak tidak punya kewajiban, berarti dia bukan subjek hukum ya. Tapi dia harus memiliki kedua-duanya, dia punya hak dan punya kewajiban. Di dunia ini siapa saja yang punya hak dan siapa yang punya kewajiban? Ada haknya, ada kewajibannya, siapa saja? Manusia. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban. Ada hak, ada kewajiban ya. Kalau pendapat lain ada yang menggunakan bahwa subjek hukum adalah siapa-siapa yang memiliki hak dan kewajiban. Dia kegunakan kata siapa-siapa. Dia gunakan kata tanya. Nah, subjek hukum itu dibagi menjadi dua. Tadi kalian sudah sebutkan manusia atau orang. Jadi subjek hukum pertama itu adalah manusia atau orang.
Tahu manusia toh? Ya, kita ini manusia ya, atau orang. Jadi manusia itu adalah subjek hukum. Jadi setiap manusia itu adalah subjek hukum. Asalkan dia manusia, dia pasti menjadi subjek hukum, otomatis ya. Menjadi subjek hukum secara otomatis. Ya. Bukan dibuat menjadi subjek, tapi otomatis menjadi subjek hukum, bukan dibuat-buat ya. Itu sudah anugerah dari Sang Ilahi, manusia sebagai subjek hukum. Manusia ini menjadi subjek hukum sejak ia lahir. Jadi aturan umumnya manusia menjadi subjek hukum sejak ia lahir secara umum. Ya, secara umum. Berarti kalau belum lahir belum bisa dinyatakan sebagai subjek hukum. Itu umumnya. Ya, artinya dalam kejadian yang umum saja, yang umumnya ya. Tapi dalam kejadian tertentu, hal tertentu, manusia itu bisa menjadi subjek hukum walaupun dia belum lahir. Jadi perhatikan ya, secara umum ya, manusia dianggap sebagai subjek hukum otomatis menjadi subjek hukum sejak ia dilahir. Ya. Tapi dalam keadaan tertentu manusia itu menjadi subjek hukum ya sejak ada dalam kandungan. Ingat, dalam keadaan tertentu. Berarti tidak semua keadaan ya, tidak semua situasi, tidak semua peristiwa manusia menjadi subjek hukum sejak dalam kandungan. Itu hanya dalam keadaan tertentu saja. Nah, saya jelaskan dulu yang mana keadaan umum itu. Keadaan umum itu ya sejak lahir langsung otomatis menjadi subjek hukum. Nah, sekarang kita bahas adalah keadaan khususnya atau peristiwa khususnya. Dalam keadaan tertentu atau keadaan terkhusus, manusia itu sudah dinyatakan subjek hukum sejak ia dalam kandungan. Kita lihat di dalam ketentuan pasal 3. Ada yang bawa KUH Perdata tolong? Nggak ada? Coba bantu saya searching dulu. Coba satu orang atau bersamaan, siapa lebih cepat? Cari download kitab undang-undang hukum perdata. Baru buka, tidak usah download, dibuka saja. Kitab undang-undang hukum perdata. Biar kita sama-sama membacanya ya. Sudah Anda yang dapat? Coba baca. Saya minta baca pasal 3. Saya tahu saya salah. Tiada suatu hukum. Oh, sorry. Berarti pasal 2. Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada. Jadi pasal 2 ya, maaf tadi salah ya. Itu gunanya kita saling Jadi dasar hukum manusia dinyatakan sebagai subjek hukum sejak dalam kandungan itu ada dalam pasal 2 ya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau istilah lainnya Burgerlijk Wetboek. Di dalam pasal 2 itu terang dijelaskan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan ya, bukan laki-laki. Coba baca baik-baik dulu. Anda nggak kata seorang perempuan? Oh, seorang perempuan. Iya. Jangan saya salah ingat. Jadi anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir jika kepentingannya menghendaki. Nah, di sini ada kata kepentingan, jika kepentingannya menghendaki. Apa ini maksud dengan kepentingan? Ada yang paham? Jika kepentingan si anak itu menghendaki. Yang mana maksud kepentingannya itu? Pasal 2 ini menceritakan kejadian mewaris. Jadi ceritanya ini anak dalam kandungan seorang ibunya sudah meninggal bapaknya.
sejak dalam kandungan. Sehingga oleh hukum perdata ya, supaya anak itu terlindungi dan mendapatkan bagian, maka dia dulu dianggap dia dianggap dulu sudah lahir. Ingat kembali kepada tadi konteks umum ya, bahwa manusia menjadi subjek hukum itu sejak ia lahir. Itu konteks umumnya. Sehingga bunyi pasal itu begitu bunyinya ya. Bunyi pasal 2, anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan ya dianggap sudah lahir jika kepentingannya menghendaki. Ya, dianggap sudah lahir. Berarti ini pengakuan bahwa sebenarnya manusia itu dianggap sebagai subjek hukum sejak ia lahir. Nah, itu dipertegas dengan pasal 2 tadi. Dianggap sudah lahir. Kalau dianggap sudah lahir berarti anak itu harus dianggap sebagai subjek hukum. Iya. Jika kepentingannya menghendaki, anak kata jika kepentingan si anak menghendaki. Apa kepentingannya? Kepentingannya adalah untuk menjadi ahli waris. Jadi ketika si anak itu dalam kandungan ibunya, kemudian bapaknya meninggal dunia, maka anak itu harus mendapatkan warisan. Sudah disimpankan warisannya. Kenapa disimpankan? Karena dia sudah menjadi subjek hukum. Berarti dia sudah punya hak. Ya, ada hak dan ada kewajibannya. Sudah ada haknya situ. Pertanyaan saya bilang subjek hukum itu harus ada hak, ada kewajibannya. Apakah anak punya kewajiban? Apakah anak punya kewajiban? Iya, apalagi dalam kandungan itu, ada nggak kewajibannya? Silakan jawab saja, tidak apa-apa. Ayo, angkat tangan yang mau menjawab. Silakan. Karena kita selalu gini, subjek hukum adalah tiap-tiap penyandang hak dan kewajiban. Berarti yang memiliki hak dan kewajiban. Pertanyaan saya, anak yang baru lahir, apa sudah punya kewajiban? Apa kewajiban anak kepada orang tuanya misalnya? Berbakti, salah satunya berbakti. Ya. Berbakti bisa dalam bentuk apa? Berbakti bisa dalam bentuk apa misalnya? Ya. Iya, materi-materi, mencari uang. Bukan itu kewajibannya anak. Mendengarkan nasihat orang tua. Mendengarkan nasihat orang tua. Iya, mentaati orang tua. Iya. Mentaati salah satunya apa misalnya? Kalau mentaati disuruh kerja keras cari uang, kewajibannya tidak? Bukan. Yang mentaati perlu lebih spesifik lagi. Apa lagi? Kalau mentaati realnya bentuk realnya apa lagi? Iya, apa? Misalnya. Ya? Apa? Malas budi masih bentuk abstrak itu. Apa konkretnya? Ya. Ya, salah satunya membantu orang tua. Ya. Membantu orang tua bisa macam-macam, bisa bekerja di rumah, bersihkan rumah. Ya, bisa kalau dia kuliah belajar sungguh-sungguh. Betul-betul masuk kuliah, jangan bohong-bohong. Dikasih uang SPP, bayar SPP. Jangan kayak ada teman-teman kalian itu dikasih SPP sama orang tuanya sampai semester 10 baru ketahuan ternyata selama ini tidak dipakai SPP, dibayar foya-foya. Itu salah satu kewajibannya. Sekarang pertanyaan saya, kalau anak yang baru lahir ada nggak kewajibannya? Ya, ada nggak? Ya, tidak ada kewajibannya karena anak belum bisa beraktivitas, ya hanya ngeyak-ngeyak saja ya, menangis. Ya. Di sini yang dimaksud dengan kewajiban di situ, ya. Jadi manusia sejak lahir itu sudah dinyatakan subjek hukum dan dianggap sebagai penyandang hak dan kewajiban, ya kan? Tetap ada kewajibannya, hanya kewajibannya itu sementara itu ditangguhkan dulu. Iya, ditangguhkan dulu. Belum dilaksanakan. Ada fisiknya kan? Ya, untuk melaksanakan kewajiban itu butuh kemampuan fisik dan kemampuan batin. Iya. Nanti dia setelah dewasa barulah kewajiban itu melekat full kepada dia. Ya, di masa remaja masih ada, makanya kewajiban itu ditanamkan kepadanya, dididik. Jadi kewajiban itu dididik, ya, diberikan pendidikan supaya dia memahami kewajibannya. Setelah dewasa barulah kewajiban itu, ya, diberlakukan kepadanya, ya kan? Setelah dia dewasa, karena kalau sudah diberlakukan secara full kepadanya, kemudian dia tidak lakukan, maka ada hukumannya.
Makanya nanti dewasa baru diberikan dia pemenuhan kewajiban secara penuh, mutlak. Jadi masa kecilnya baru ditanamkan dulu kewajiban, dididik supaya dia memahami kewajibannya. Tapi haknya mutlak harus diberikan. Apanya? Hak untuk hidup misalnya. Itu hak untuk hidup sejak lahir sudah harus ada, nggak boleh dibunuh. Ya. Ya. Apalagi sengaja dikasih minum racun, nggak boleh, itu pelanggaran. Ada baru-baru kejadian kan? Ya, ibunya minum racun, anaknya 2 minum racun dengan alasan terlilit utang. Ya, auzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan tidak seperti itu kita semua ya. Itu haknya. Jadi tetap ada kewajibannya, hanya belum diberlakukan secara penuh, tapi ditanamkan. Jadi kewajiban itu dididik, diberikan pendidikan oleh orang tuanya dan masyarakatnya. Ya. Anak supaya bisa berbakti pada orang tua yang mendidiknya supaya berbakti. Bisa bekerja, bisa tahu kerja, orang tua yang mengajarinya. Tidak mungkin seorang anak bisa menyapu lantai kalau orang tua tidak pernah menyuruh menyapu lantai, menggerakkan tangannya. Kalau hanya suruh saja sapu lantai, tapi tidak menggerakkan tangan, mustahil terjadi. Ya. Kalau di sini ada malas-malas bangun tidur ini, ya. Kalau kamu muslim itu bangun jam 4:30 sholat subuh. Itu dari kecil dibiasakan. Kalau dari kecil tidak pernah disuruh, hanya disuruh saja bangun, tapi tidak pernah digerakkan, tidak pernah ditarik, maka sampai dewasa akan begitu. Sama dengan perjalanan rumah. Laki-laki perempuan cuci piring, cuci baju, ya, bersih-bersih rumah. Kalau hanya disuruh-suruh, ya. Habis disuruh ditinggalkan, tidak diawasi, tidak digerakkan tangannya, mana mau. Ya, itu namanya pendidikan. Jadi kita suntik ke alam pikirannya perbuatan-perbuatan itu supaya nanti kelak dia punya kewajiban. Itu ya. Jadi tetap ada kewajibannya. Karena kalau tidak ada kewajibannya maka dia bukan subjek hukum. Kalau dia bukan subjek hukum, ingat, kalau bukan subjek hukum lawannya adalah objek hukum. Kalau manusia bukan sebagai subjek hukum maka bisa diapakan saja. Ya. Bisa diapakan saja, bisa diperjualbelikan, ya. Bisa dimakan malah kalau bukan subjek hukum. Ya. Karena lawan dari subjek hukum adalah objek hukum. Ya. Supaya terlindungi maka manusia harus menjadi subjek hukum. Jadi tidak ada alasan apapun untuk memberikan melanggar hak-haknya karena dia adalah subjek hukum. Nah, kemudian sampai sejauh ini ada pertanyaan terkait tadi saya punya pernyataan? Silakan. Silakan bertanya, mau bertanya? Hari ini saya tidak bisa berdiri ya karena kurang sehat badan. Saya baru sembuh pagi ini. Kemarin masih demam. Paham sini? Saya kembali ke tadi. Jadi pasal 2 itu menentukan, itu pengecualian ya. Jadi secara umum ya, umumnya bahwa manusia itu dinyatakan sebagai subjek hukum sejak ia lahir. Tetapi dalam perkara tertentu manusia sudah dinyatakan subjek hukum sejak dalam kandungan. Kita lihat dasar hukumnya di dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek. Itu. Ada syaratnya di situ. Ada 2 syarat supaya manusia yang dalam kandungan itu dinyatakan sebagai subjek hukum. Yang pertama, kepentingannya menghendaki. Ada kepentingannya. Apa kepentingannya? Kepentingannya adalah warisan. Ya. Sejak ia dalam kandungan, maka terjadilah warisan di antara saudara-saudaranya. Artinya bapaknya meninggal. Ya. Bapaknya meninggal. Supaya dia mendapatkan warisan, maka dia harus dinyatakan dulu sebagai orang atau subjek hukum. Karena hanya subjek hukumlah yang menerima warisan. Yang kedua, syarat yang kedua, dia harus lahir dalam keadaan hidup. Nah, inilah hukum ya. Sepentingnya hukum mengetahui apakah seseorang lahir dalam keadaan hidup atau mati. Ada bedanya. Kalau orang lahir dalam keadaan hidup ya, maka dia masih menjadi ahli waris. Tetapi kalau orang lahir ya, orang lahir
begitu lahir langsung hidup langsung mati, ya, tidak hidup dulu langsung mati, maka dia tidak pernah, ya, dianggap tidak pernah ada. Kalau dianggap tidak pernah ada, berarti dia tidak menjadi ahli waris dan juga tidak menjadi pewaris. Ya, kan tidak pernah ada. Kalau tidak pernah ada berarti tidak usah dibahas, tidak usah diceritakan. Ya, dianggap tidak pernah ada peristiwa kelahiran, sehingga dia tidak pernah menjadi subjek hukum. Kalau dia lahir, kemudian kalau seketika dia lahir, dia hidup dulu, walaupun sesaat hidupnya, berarti dia pernah menjadi subjek hukum. Ketika dia lahir sesaat, ya, dia menjadi ahli waris, ya, belum berselang begitu lama langsung mati lagi, maka dia menjadi pewaris. Berarti dua posisinya, ya. Pertama dia jadi ahli waris, ya, ketika keluar semenit atau 1 detik atau pernah suara mati, ya, berarti dia menjadi ahli waris dulu baru menjadi pewaris. Berarti harta yang ditinggalkan oleh bapaknya itu dia miliki dulu, jatuh dulu kepada dia. Setelah jatuh kepada dia lalu dia meninggal kan, setelah dia meninggal dia menjadi pewaris. Dia kembali mewariskan hartanya itu, pembagian dari bapaknya itu kepada saudara-saudaranya dan ibunya. Itulah, ya. Kalau anak tunggal kepada ibunya, iya, kalau anak tunggal kepada ibunya, karena warisan itu mengenal golongan-golongan ahli waris. Ada golongan 1, 2, 3, dan 4. Ya, golongan 1 adalah pasangan hidup terlama dan anak-anaknya, ya. Jadi golongan 1 dulu. Ya. Kalau dia anak tunggal, ya, berarti dia ahli waris dulu. Setelah dia lahir beberapa menit mati, berarti dia menjadi pewaris. Berarti hartanya itu dimiliki oleh ibunya yang masih hidup. Begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi manusia itu lahir menjadi subjek hukum sejak ia dilahirkan, ya. Pengecualian tadi, ya. Jadi nanti kalau ada jawaban sejak kapan manusia menjadi subjek hukum, kalian jawab dulu sejak manusia dilahirkan, ya. Tapi dalam keadaan tertentu harus begitu, ya. Dalam keadaan tertentu manusia dapat menjadi subjek hukum sejak ia dalam kandungan ketika kepentingannya menghendaki dan dia lahir dalam keadaan hidup. Itu jawabannya. Kalau kalian cuma jawab saja ketika dia lahir, berarti jawabannya itu 50% benar. Karena kalian tidak menyentuh kejadian khusus. Jadi di dalam penentuan manusia sebagai subjek hukum itu ada keadaan khususnya. Karena umumnya kalau tidak terjadi apa-apa, berarti dia jadi subjek hukum sejak ia lahir. Tapi kalau ada apa-apa kejadian terjadi, ya, maka dia menjadi subjek hukum sejak ia di dalam kandungan. Nah, manusia ini sebagai subjek hukum itu oleh hukum kita sangat dijamin haknya. Sangat dijamin haknya. Ya, penjaminannya bagi saya itu penjaminan eksklusif. Mengapa eksklusif? Karena di dalam ketentuan pasal 3 Kitab Undang-Undang KUH Perdata, ya, di situ secara terang dinyatakan bahwa tiada satu hukuman pun dapat diberikan, ya, kepada seseorang dalam bentuk hukuman perdata, ya, atau secara coba baca dulu pasal 3. Tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata atau hilangnya segala hak-hak keluarga. Intinya begini. Jadi pasal 3 itu melarang seseorang, ya, diberikan hukuman kematian perdata. Hukuman kematian perdata itu adalah hukuman yang sangat kejam, ya. Itu hukuman yang melanggar hak asasi manusia. Kematian perdata artinya, ya,
suatu keadaan atau status yang tidak memperbolehkan seseorang melakukan hubungan keperdataan dengan orang lainnya ataupun dengan subjek hukum lainnya. Tidak bolehkan. Baik dia sendiri dilarang maupun orang lain juga tidak boleh. Jadi dia dianggap mayat hidup. Ya, dia dianggap mayat dan dicabut haknya. Ini pencabutan hak sebenarnya. Pencabutan hak keperdataan. Tidak boleh melakukan interaksi, ya. Tidak boleh terima gaji. Tidak boleh terima upah atau upah, ya. Tidak boleh melakukan perjanjian jual beli. Dan tidak boleh diajak. Tidak boleh dilakukan perjanjian jual beli dengan dia. Itulah kejamnya. Sehingga apa terjadi kalau begini? Ya, sama dengan disuruh mati perlahan. Tidak boleh dia melakukan belanja, kalau belanja itu perjanjian, ya. Dia mau beli minuman misalnya, tidak boleh dilayani, tidak diterima, ya, walaupun ada uangnya. Uangnya tidak berfungsi bagi dia, ya. Orang lain pun tidak boleh melakukan kerjasama dengan dia dalam keperdataan, ya. Hak perdata misalnya, tidak boleh juga kawin. Kawin itu hak perdata, ya kan. Tidak boleh sekolah itu hak perdata. Tidak boleh mengenyam keilmuan, ilmu. Tidak boleh. Jadi mau apa? Ya. Tidak boleh memiliki rumah. Tidak boleh mengklaim sesuatu sebagai miliknya. Jadi sewa pun tidak boleh. Yang akan dimiliki, disewa saya tidak boleh. Dipinjam saya tidak boleh. Orang lain pun tidak boleh melakukan interaksi perdata dengan dia. Nah, kalau sudah begini mau apa? Ya. Kerja punnya percuma. Tidak ada yang mau terima kerja, karena tidak boleh, karena diberikan hukuman kematian perdata. Itu kejamnya. Jadi pencabutan hak asasi manusianya, bukan hukuman mati, ya. Raganya masih dihidupkan, tapi keperdatannya dimatikan, sehingga perlahan-perlahan dia akan mati sendiri, ya. Itulah kejamnya, ya. Nah, hukum perdata kita menjamin tidak boleh ada hukuman kematian perdata kepada seseorang. Dilarang. Jadi hakim walaupun orang bersalah bagaimanapun, ya, tidak boleh menjatuhkan hukuman kematian perdata. Itu larangan dalam pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ini jaminan, ya, eksklusif dari hukum perdata. Nah, kemudian manusia yang telah diberikan status subjek hukum itu pada dirinya dilekatkan pula status lain, yaitu status cakap bertindak, ya, atau kecakapan bertindak. Saya pernah suruh nonton kalian konten saya, ya. Sudah pernah, ya? Itu sudah di apa? Saya sudah dituari resume, sudah ya, yang judulnya kalau tidak salah kecakapan bertindak, ya. Iya, apa judul kontennya? Saya suruh resume. Oh iya, subjek hukum, ya. Oh iya, pernah, ya. Jadi kalian sudah tahu, ya, kecakapan bertindak. Jadi subjek hukum itu, ya, pada dirinya itu diberikan label lagi, ya, atau status cakap bertindak, atau dalam bahasa hukumnya bekwaamheid, ya, bekwaamheid, cakap bertindak. Bekwaam itu cakap, ya, kecakapan bertindak bekwaamheid. Tapi bekwaamheid ini itu diberikan kepada seseorang yang telah dewasa, Jadi cakap bertindak artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Apa itu perbuatan hukum? Misalnya melakukan perjanjian, melakukan perkawinan, ya. Itu namanya perbuatan hukum, ya. Membuat KTP, membuat SIM, itu perbuatan hukum semua, ya. Dan kecakapan bertindak ini hanya diberikan kepada orang yang dewasa saja.
Di dalam hukum perdata kita, seseorang itu dianggap dewasa setelah dia berumur setelah dia berumur genap 21 tahun. Ini menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata di dalam pasal 330. Coba baca pasal 330. Pasal 330 KUH Perdata. Kalau tidak salah bunyinya begini. Belum dewasa adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan atau belum pernah menikah. Coba baca ulangi. Nah, coba kasih besar suaranya. Yang ini yang jilbab hitam. Suaranya dibesarkan. Seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah. Kurang pas itu, itu sudah penafsiran umum. Coba yang depan saya ini baju putih. 330. Itu penafsiran umumnya, tapi tidak begitu bunyi aslinya. Dari cetakan BW-nya tidak begitu. Ada yang lain, coba. Yang asli coba, yang lain. Jangan ambil dari blog, langsung dari ini ya. Langsung bentuk PDF-nya ya. Coba baca. Pasal 330. Iya. Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Oke. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Stop. Itu ya. Jadi belum dewasa. Jadi pasal 330 itu adalah ketentuan pasal yang memberikan penjelasan tentang belum dewasanya seseorang, bukan dewasa. Tapi ketentuan ini justru kita jadikan sebagai dasar hukum dewasa. Ya. Berarti kita melakukan penafsiran di situ. Ya, dalam hukum kita kenal dengan penafsiran atau interpretasi a contrario. Penafsiran yang membalik kalimat hukum. Di situ berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun atau belum pernah kawin sebelumnya. Jadi kalau kita mau cari mana tuh dewasa, maka kalimat itu tinggal kita balik. Ya. Tinggal kita balik maknanya. Kalau dia pertama bilang belum dewasa, berarti kata-kata dewasa adalah ya, mereka yang sudah genap berumur 21 tahun atau sudah pernah kawin sebelumnya. Itu. Sehingga pengertian dewasa tetap kita menggunakan rujukan pasal 330 KUH Perdata dengan menggunakan penafsiran terbalik ya, atau interpretasi a contrario. Jadi KUH Perdata sendiri menyatakan itu dewasa itu berumur 21 tahun genap. Ya, pas 21 tahun. Barulah seorang dikatakan dewasa. Sehingga dalam hukum perdata, seseorang itu dianggap cakap bertindak setelah dia berumur 21 tahun. Mana presensi manualnya, ketua kelas? Sudah jalan? Oh iya. Hari ini yang terlambat ya, karena saya terlambat. Itu ya. Jadi perlu kalian pahami. Saya ulangi lagi supaya paham lebih jelas lagi, lebih kuat pemahamannya, bahwa cakap bertindak itu selalu ditautkan dengan kedewasaan. Artinya orang dewasalah yang dinyatakan cakap bertindak. Namun dalam ketentuan lain, dalam keadaan tertentu lagi ada pengecualian.
cakap bertindak itu tidak selalu ditautkan dengan kedewasaan. Jadi ini menyimpangi tadi ya. Aturan umumnya bahwa orang dewasa itu sudah pasti cakap bertindak. Tetapi oleh KUH Perdata sendiri dia membuat pengecualian bahwa ada golongan-golongan tertentu yang tidak cakap bertindak walaupun dia sudah dewasa. Ini bisa kita lihat di dalam pasal 1330 KUH Perdata. Di dalam pasal 1330 KUH Perdata itu kurang lebih berbunyi tidak boleh melakukan perikatan adalah, coba baca yang di depan saya baju putih, 1330. Sudah 1330 atau coba kau baca 1330 yang cakap untuk membuat persetujuan adalah yang pertama anak yang belum dewasa, ya, yang kedua orang yang ditaruh di bawah pengampuan, ya, yang ketiga perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. iya. Oke, ada 3 golongan di situ. Jadi pasal 330 itu menyatakan bahwa ada 3 golongan yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Kalau tidak cakap melakukan perbuatan hukum, berarti dia dianggap tidak boleh melakukan perbuatan hukum, ya. Yang pertama adalah anak jelas, karena anak itu belum dewasa ya, sudah pasti itu. Kemudian yang kedua adalah orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Nah, ini orang yang ditaruh di bawah pengampuan ini sebenarnya adalah orang dewasa, orang yang sudah berumur 21 tahun atau sudah dewasa menurut hukum, ya. 21 tahun atau sudah dewasa menurut hukum. Tapi karena keadaan tertentu sehingga dia dinyatakan oleh hukum tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Ya. Ini orang ditaruh di bawah pengampuan. Orang-orang ini kita kenal istilah curandus, ya, curandus, ya. Curandus. Dan dia berada di bawah pengawasan seorang pengawas namanya kurator. Jadi pengawasnya kita kenal dengan sebutan kurator. Lembaganya adalah pengampuan atau kuratel. Ya. Jadi ingat istilahnya itu ada kuratel, ada kurandus, ada kurator. Kuratel ada pengampuan, kurandus adalah orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Kurandus adalah orang-orang dewasa yang ditaruh di bawah pengampuan, ya. Kurator adalah pengawas dari kurandus. Yang ketiga, ya, golongan ketiga adalah perempuan yang sudah kawin. Ini perempuan ini lucunya kitab undang-undang hukum perdata. Perempuan itu ketika umur 21 tahun itu dianggap sudah cakap bertindak, sudah boleh melakukan perjanjian, tapi setelah ia menikah dia menjadi tidak cakap. Artinya ketika dia melakukan perjanjian dengan orang lain, dengan pihak lain, dia masih membutuhkan persetujuan dari suaminya. Ini dalam kitab undang-undang hukum perdata. Tetapi poin 3 ini, poin ketiga dari pasal 330 itu sudah terhapus secara otomatis karena sudah lahir undang-undang perkawinan. Undang-undang nomor 1 tahun 74. Ada yang punya undang-undang perkawinan bisa baca pasal 35.
Coba 35 Undang-undang perkawinan. Nanti disimpan itu ya. Ini semua saya suruh simpan ya. Daripada saya suruh beli bukunya, yang mana lebih bagus. Waktu saya dulu kuliah itu disuruh beli bukunya, undang-undangnya sama KUA Perdata. Yang sekarang ini enak kali tinggal lihat. Coba baca. Pasal 35. Untuk melaksanakan perkawinan, anak sah di bawah umur memerlukan izin kedua orang tuanya. Bukan KUA Perdata, undang-undang perkawinan. Undang-undang perkawinan. Iya, coba cari. Undang-undang perkawinan. Ya. Coba yang lain. Undang-undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Pasal 35 itu dibaca dulu. Tiga lima. Coba baca saya langsung yang sudah temukan. Ya. Suami dan istri mempunyai hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing. Menurut pasal 35 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang perkawinan. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta. Pasal 35 coba. Pasal 35 itu. Pasal 35. Apa bunyinya tadi? Suami dan istri mempunyai hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing. Kenapa kena beda-beda di? Tulis Coba. yang poin pertama, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Berarti bukan pasal 35. Coba yang beda lagi situ. Coba ambil dari PDF-nya. Jangan tulisannya orang. Maka harta perkawinan itu terdiri dari yang pertama harta Kenapa beda-beda semua? Karena kalian beda, salah ambil. Coba cari di PDF-nya. Ya. Download. Klik saya download Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Oke, itu saya kasih tugas saja ya. Jadi begini, dalam undang-undang perkawinan itu diterangkan ya. Nanti silakan cari pasalnya, bahwa hak dan kedudukan suami dan istri itu bersamaan kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi ada kata-kata hak dan kedudukan suami istri bersamaan kedudukannya di dalam kehidupan bermasyarakat. Kata bersamaan kedudukannya ini itu mengandung arti bahwa suami dan istri itu sederajat. Kalau sederajat berarti istri juga cakap melakukan perbuatan hukum, suami pun cakap melakukan perbuatan hukum, sama-sama cakap. Sehingga poin 3 pada pasal 1330 KUA Perdata itu otomatis hilang, tidak berlaku lagi. Tercabut yang otomatis. Apa yang mencabutnya? Yang mencabutnya tadi adalah undang-undang itu. Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Yang didasari oleh suatu prinsip hukum. Nama prinsipnya adalah lex specialis derogat lege generalis. Artinya ketentuan khusus melumpuhkan ketentuan umum. Ya, undang-undang perkawinan itu masuk dalam ketentuan khusus. Mengapa khusus? Karena dia hanya membahas satu bidang hukum perdata, yaitu perkawinan saja. Yang masuk dalam ranah hukum perkawinan. Ya. Sedangkan KUA Perdata itu adalah hukum perdata secara umum. Mengapa dia umum? Karena dia membahas bidang hukum perdata yang banyak. Dia membahas semua bidang hukum perdata, mulai dari hukum benda, hukum orang, hukum perkawinan, hukum waris, dan pembuktian. Dia bahas semua situ, sehingga dia masuk dalam ranah hukum umum bidang perdata. Ya, nah itu tugas kalian. Tugasnya jangan dulu dikerjakan, nanti dikerjakannya nanti hari Senin depan ya. Nanti kalian tulis jawabannya di kolom
video ini nanti di kelompok kuliah dari ini ya. Silakan cari pasalnya ya. Jangan ya cari pasal tentang ketentuan itu Pasal 31 Pak. ya 31 cocok 31 35 31. coba baca 31 nya coba baca. Satu, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan Ah, hak dan kedudukan itu, suami stop. dalam Itu. kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Jadi nanti dijawab, nanti silakan jawab nanti, tapi harus di depan ya. Pasal 31. Iya, jawabannya tulis. Biar singgah di otak kalian ya. Nah, kita lanjut. Kemudian tadi ya, yaitu pengecualian. Ya. Jadi ada orang dewasa ya yang oleh hukum dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum ya, yaitu orangnya kita kenal lagi istilah golongan kurandus. Kurandus adalah orang-orang dewasa yang oleh hukum menyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Umurnya sudah dewasa ya, secara hukum sudah dewasa. Nah, kurandus ini dibagi menjadi beberapa golongan lagi. Yang pertama, orang yang sakit ingatan. Sakit ingatan baik dia permanen maupun semi permanen atau semi permanen. Datanya kadang-kadang. Dia kadang gila, kadang waras. Tetap dianggap kurandus. Kemudian yang kedua, dia pemboros. Pemboros itu adalah orang yang tidak mampu mengelola keuangannya. Ya. Tidak bisa membedakan mana uang 1 juta, mana uang 1 miliar, mana uang 1 triliun. Ya. Terima uang 1 triliun habis 1 hari. Ya. Iya. Gitu. Sama dengan terima uang 1.000 rupiah. Itu umpamanya ya. Perumpamaannya seperti itu. Itu orang boros namanya, pemboros. Bukan orang boros, pemboros. Memang dia pekerjaannya, memang hobinya pemboros memang. Ya. Itu dianggap sebagai suatu sama dengan penyakit kejiwaan itu. Ya, penyakit jiwa itu. Kalau dikasih uang 1 M habis juga dalam 1 hari. Ya. 1 juta habis dalam 1 hari. Pemboros. Kedua, pemabuk. Pemabuk itu ketiga ya. Ketiga pemabuk. Ketiga. 1 apa tadi 1? Iya, sakit ingatan. Baik itu dia permanen maupun kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak ya. Yang kedua, ya pemboros. Ya. Yang ketiga, pemabuk. Pemabuk atau pemabuk dan gelap mata. Tahu gelap mata? Apa itu gelap mata? Pemarah. Jadi pemabuk itu terkadang disamakan dengan pemarah. Kalau sudah mabuk ya, pemabuk atau pemarah, gelap mata. Kemudian orang dungu. Tahu orang dungu? Beda tipis dengan orang gila. Iya. Itu dianggap dia cakap melakukan perbuatan hukum. Walaupun umurnya sudah 21 tahun, sudah dewasa menurut hukum, dia tetap dianggap dia cakap melakukan perbuatan hukum. Ya, karena dungu. Ya. Orang dungu tahu ya. Ya. Orang dungu itu orang dia punya keterbelakangan mental, tapi tidak gila sebenarnya. Dia mampu berpikir, ya. Ya. Tapi pikirannya masih seperti anak-anak itu. Orang dungu. Sudah dewasa masih pikirnya masih seperti anak-anak. Iya, tidak berkembang. Dia tidak gila tapi pikirannya tuh analisanya tidak berkembang. Tubuhnya sudah besar, ya. Ataupun tubuhnya tidak membesar, tetap mengecil, tetap seperti itu. Tapi pemikirannya
masih seperti anak-anak, ya kan? Masih bersifat seperti anak-anak, itu randungu. Nah, kurandus ini itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga. Silakan cari pasalnya. Itu juga saya kasih tugas untuk minggu depan juga. Jadi tugasnya ada 2. Ditulis ya di kolom komentar. Iya, ada 2 pasal ya. Tadi pasal 31 Undang-Undang Perkawinan, dan ini pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjadi dasar hukum kurandus. Silakan cari internet, gampang cari internet itu. Ya, pasal berapa? Yang berapa sekarang? 1945. Perdata